Shalom, sahabat kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi hari ini pada hari Jumat tanggal 10 Desember tahun 2021. Hari biasa dalam pekan Advent yang kedua dengan warna liturgi adalah ungu. Struktur bacaan pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya 48 ayat 17 sampai dengan 19. Kemudian Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 4 dan 6. Bacaan Injil sendiri diambil dari Injil Matius 11 ayat 16 sampai dengan 19. Sahabat kuntum yang terkasih, kuntum hari ini mengambil tema hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Sementara struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020. Baik sahabat kuntum, mari kita baca sama-sama Injil kita hari ini yang diambil dari kitab Injil Matius 11 ayat 16 sampai dengan 19. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus Kristus kembali menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan sikap orang Yahudi dalam melihat Yohanes Pembaptis dan melihat dirinya sendiri. Orang Yahudi digambarkan sebagai teman-teman dan anak-anak yang duduk di pasar lalu kemudian meniup seruling dan menyanyikan kidung duga bagi teman-temannya itu. Anak-anak itu meniup seruling dan berharap teman-teman mereka akan menari. Anak-anak itu kemudian menyanyikan kidung duka dan berharap teman-teman mereka akan berkabung. Namun apa yang terjadi? Teman-teman mereka bersikap tidak peduli. Matius 11 ayat 16 sampai dengan 17. Kidung duka dalam perumpamaan tersebut menunjuk kepada Yohanes Pembaptis yang tinggal di padang gurun, berpuasa, dan menyerukan pertobatan kepada orang Yahudi agar mendapatkan pengampunan dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Namun, Yohanes Pembaptis malah dituduh sebagai orang tidak waras dan kerasukan setan. Tiupan seruling dalam perumpamaan tersebut menunjuk kepada Yesus Kristus yang mengajak orang Yahudi dan orang-orang berdosa untuk bergembira menyambut kerajaan Allah yang sudah dekat. Namun Yesus Kristus malah dituduh sebagai pelahap dan peminum, serta sahabat para pemungut cukai dan orang berdosa. Peringatan Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi bahwa hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya, sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 11 ayat 19, hendaknya menjadi peringatan juga bagi kita semua saat ini, agar jangan sampai kita menolak seruan Allah Tritunggal Maha Kudus untuk memperbaiki diri. Di sisi lain, Yesus Kristus juga menegaskan kembali bahwa segala niat dan usaha kita untuk menolong orang lain dan mengangkat kembali martabat mereka, terutama yang telah dianggap buruk oleh masyarakat sebelumnya, sebagaimana telah diteladankan oleh Yohanes Pembaptis maupun oleh Yesus Kristus sendiri, tidak akan pernah sia-sia dan percuma. Mengapa demikian? Karena Yesus Kristus hadir dalam diri semua orang di sekeliling kita, termasuk dan terutama pula pada mereka yang tersisihkan dari masyarakat. Dengan kita peduli dan menolong mereka, maka kita membuat mereka selamat dan ikut serta pula dalam karya keselamatannya di dunia ini. Shalom, selamat pagi dan terima kasih.